panggil saya Pak. Ya, kita kembali lagi dalam Festival Kolaborasi Jakarta 2022, Jelajah Ruang Waktu Jakarta. Nah, tadi ya, sebelum jeda, Anda semua yang saat ini menyaksikan melalui stasiun TV ataupun live streaming di YouTube dan juga cnnindonesia.com sudah melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta terlebih lagi 5 tahun belakang. Nah, di samping saya sudah ada orang nomor 1 di Jakarta yang juga sangat berpengaruh dalam perubahan-perubahan tersebut. Langsung saja kita sapa, ada Gubernur DKI Jakarta, Bang Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum Bang Anies. Salam Daniar. Sehat Bang? Alhamdulillah. Harus sehat kita semua ya. Sehat. Agendanya Sehat, luar semangat. biasa. Dan hari ini bisa dilihat Bang, ini luar biasa sekali antusiasme masyarakat. Karena memang kalau ke wisata kota tua akhirnya lebih mudah sekarang ya. Lagi Ya, terintegrasi. Betul, dan kita bersyukur sekali renovasi di Kota Tua ini sudah bisa dibilang tuntas. Betul. Dan kawasan ini dulunya namanya Batavia. Ya, ya. Dan nama itu kita pertahankan. Jadi kita menyebutnya ini, betul ini adalah kota yang disebut kota lama. Tapi sekarang wajah Kota Tua adalah wajah masa depan kota Jakarta. Wow, luar biasa. Tapi tentu saja nih ya, bukan cuma itu, nanti kita akan bahas terkait dengan perubahan yang terjadi di sini ya Bang ya. Tempat kita ini untuk berbincang dulunya adalah jalur untuk transportasi umum. Tapi sebelum ke sana, semua hal perubahan yang terjadi di DKI Jakarta, saya dengar bahwa tidak akan terjadi tanpa yang ada namanya kolaborasi. Betul. Sebagai branding city-nya, Jakarta, kota kolaborasi. Sebetulnya dari mana sih Bang gagasan ini, dan sebetulnya bagaimana maksud konsep dari kota kolaborasi itu, dan seberapa penting harus ada kolaborasi? Gini, kota ini kita sebut sebagai kota kolaborasi karena di antara semua kota yang ada di Indonesia, Jakarta adalah kota tempat paling banyak private sector, paling banyak perusahaan di Jakarta, NGO paling banyak di Jakarta, kemudian universitas paling banyak di Jakarta, think tank paling banyak di Jakarta, lembaga pembangunan internasional paling banyak di Jakarta, kemudian pakar semua bidang ada semua di Jakarta. Nah, terus kami yang tugas membangun Jakarta nih, kemudian punya namanya rencana pembangunan Jakarta, tapi lebih tepat disebut rencana pembangunan pemerintah Jakarta, karena isinya semua dikerjain oleh kita sendiri. Saya sampaikan, jangan dong, tidak ada kota lain yang punya sumber daya sebanyak Jakarta. Jangan kerjakan sendirian, rugi betul kita. Ini pakar-pakar begitu banyak ada di sini, think tank begitu banyak, NGO begitu banyak. Kenapa mereka tidak dilibatkan? Kenapa mereka tidak diajak? Yuk kita sama-sama bangun kota ini. Bukankah ini kota kita bersama? Bukankah ini bukan cuma kotanya milik pemerintah provinsi? Jadi ketika bicara pembangunan, jangan hanya seakan pembangunan pemerintah kota, tapi pembangunan Jakarta semuanya. Nah, kemudian pendekatannya diubah. Bila dulu kami di pemerintahan ini menjadi satu-satunya penyelenggara nih kegiatan. Nah, kemudian masyarakat itu dipandang sebagai warga. Kami bikin sesuatu, pokoknya warga turut aja. Terus kemudian kita bikin sesuatu, kita sosialisasi. Ya, warga dengerin aja. Terus kemudian warga dianggap sebagai customer. Pokoknya warga nggak usah ngapa-ngapain, duduk diam, bayar pajak, nyoblos pilkada, gitu aja. Oke, nggak usah kerja, gitu. Nggak usah terlibat. Nah, sekarang diubah. Kita, pemerintah, sebagai kolaborator, dan masyarakat sebagai co-creator. Co-creator itu artinya masyarakat punya ide, punya gagasan, punya solusi, ditampung, dikerjakan bareng-bareng. Kemudian yang kedua, ketika melakukan pembangunan di Jakarta, banyak dikerjakannya bareng-bareng. Jadi ada kolaborasi bidang pendidikan, ada kolaborasi bidang kesehatan, ada kolaborasi bidang pertamanan, ada kolaborasi lingkungan hidup. Kolaborasinya itu semua sektor. Bahkan membangun transportasi umum pun kolaborasi. Yang namanya JAGI itu dikerjakan sebagai kolaborasi. Bukan Pemprov membesarkan armada, bukan. Semua armada transportasi yang udah ada, kita ajak kerja sama-sama. Kita membangun transportasi Jakarta ya. Anda yang selama ini ada, kami akan menjadi partnernya. Jadi mereka nggak usah khawatir, tidak akan mati di Jakarta kegiatan transportasinya itu. Tapi bermitra, kami yang menjadi off taker namanya, pengambil jasa. Jadi prinsip yang diambil
adalah kita melihat kota ini sebagai milik semua. Kota ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah memegang peranan besar, karena di pemerintah itu ada dua hal. Satu, punya wewenang. Ya. Yang kedua, pemerintah ini punya sumber daya fiskal. Masyarakat punya apa? Kreativitas, punya inovasi, punya pengalaman praktek lapangan sebagai pengguna. Ya. Oke. Kemudian kalau ini digabungkan, maka dahsyat tuh kekuatannya. Betul. Disitulah kekuatan kolaborasi. Iya, hingga akhirnya ya tercipta ya, terlihatlah banyak kemajuan, kemudian pembangunan yang cukup masif bisa dikatakan seperti itu, dan membuat masyarakat nampaknya lebih memiliki lagi Jakarta, tempat tinggal dan juga tempat berkegiatan sehari-hari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tuh Bang, memang seberapa penting sih, kita tahu bahwa ada tantangan-tantangan apalagi untuk perkotaan saat ini, terkait dengan bukan cuma dihadapi oleh Jakarta ya, tapi kita harus melihat juga tantangan-tantangan perkotaan di dunia untuk saat ini. Dan seberapa penting akhirnya kolaborasi yang dilakukan di Jakarta ini bisa menjawab tantangan itu, Bang Anies? Ya, tantangan yang dihadapi oleh semua kota di dunia saat ini adalah satu, lingkungan hidup. Itu, dan kita Jakarta merasakan dampak lingkungan hidup kita yang mengalami degradasi itu. Satu, misalnya udara. Kualitas udara kita ini terganggu, menurun karena kontribusi besar dari kendaraan bermotor. Lalu apa yang kita lakukan? Bangun public transport supaya warga bisa pindah naik kendaraan umum, tidak harus kendaraan pribadi, otomatis greenhouse gas emission-nya akan turun. Yang kedua, kita bangun taman-taman. Selama 4,5 tahun ini, revitalisasi taman itu sampai 377 taman di Jakarta. Dan konsep tamannya diubah. Kalau dulu taman itu garden itu untuk ditonton, diubah menjadi park. Park itu adalah tempat bermain. Cuman dalam bahasa Indonesia dua-duanya namanya taman. Nah, jadi tulisan itu yang sering nempel di taman-taman kita, dilarang menginjak rumput, itu cabutin semua tuh. Silahkan menginjak rumput. Rumput itu buat bermain, bukan buat ditonton. Nah, konsepnya diubah jadi tempat bermain. Jadi harapannya satu adalah tentang lingkungan hidup. Yang tidak kalah penting, kita membangun ruang ketiga supaya warga punya perasaan kesetaraan. Ini juga Daniar, kenapa di sini dibuatnya jalur pedestrian. Begitu sampai pedestrian, di sini tidak bisa dibedakan. Yang jalan kaki itu pejabat tinggi atau rakyat biasa, kaya atau miskin, rumahnya besar atau rumahnya kecil. Semua jalan di jalur yang sama. Semua merasakan fasilitas yang sama. Jadi pendekatan yang dilakukan itu bukan saja soal bangunan fisiknya, tapi juga bagaimana gagasan di belakangnya. Jadi masalah lingkungan hidup yang tadi saya sebutkan, solusi yang ditawarkan itu bisa ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kota ini. Seperti tadi, kita ini tanpa kita sadari, kota kita ini kan tersegregasi antara status sosial ekonomi. Nah, dengan adanya solusi untuk handle masalah lingkungan hidup, tanpa disadari, ini juga menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Membuat perasaan kesetaraan di kota ini. Kendaraan umum juga begitu. Karena kita tadi bicara kendaraan umum terkait lingkungan hidup. Betul. Kendaraan umum itu alat membangun perasaan kesetaraan. Begitu sampai kendaraan umum, antrinya sama, mau dia CEO, mau dia pengangguran, mau dia pejabat tinggi, mau dia terendahan, mau dia pekerjaan apapun, kursinya sama, antrinya sama, kendaraannya sama, duduknya sama. Tidak ada VIP dan non VIP. Nah, itu dibangun di kota ini. Itulah tanda kota modern, di mana perasaan kesetaraan itu hadir. Di sisi lain kita bereskan persoalan lingkungan. Jadi kita beruntung bahwa Jakarta ini ada sebuah kota yang punya begitu banyak sumber daya, bisa dilakukan kolaborasi, dan agenda-agenda penting yang menyangkut kota ini, sebagaimana kota-kota besar dunia lainnya, bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Tadi Bang Anies juga sudah menyinggung ya, masalah berbagai macam bangunan, misalkan saja mengubah itu tadi. Yang tadinya untuk transportasi umum dilewati untuk kendaraan pribadi, jalan raya lah begitu ya. Akhirnya seperti tempat yang kita saat ini sedang berdiri, kemudian duduk dan ngobrol-ngobrol, dulunya adalah jalan raya. Tapi kemudian diubah menjadi pedestrian alias untuk jalan kaki masyarakat. Kota tua juga akhirnya sudah berubah nama ya Bang ya. Tadi Bang Anies juga sudah bilang menjadi Batavia. Tapi bukan cuma di sini ya. Saya tahu ada Terowongan Kendal. Itu konsepnya juga sama. Dan banyak sekali masyarakat akhirnya bukan cuma dari Jakarta, tapi banyak sekali dari luar Jakarta menikmati itu. Sebetulnya
kebijakan ini didasari oleh apa sih Bang? Begitu cintanya dengan pejalan kaki. Kita ingin membangun perasaan kesetaraan. Kita ingin membangun lebih banyak interaksi antar warga. Betapa minim interaksi warga kita ini ketika semua pakai kendaraan pribadi. Dari rumah naik motor, turun parkir di tempat kerja, langsung ke tempat kerja, sepanjang keluar dari rumah sampai kerja itu nggak ada interaksi tuh. Lalu dari sana sorenya mau ngopi, apakah di warung kopi, apakah di kafe, apakah mau naik kendaraan pribadi pula. Tidak ada ruang bersama itu. Minim sekali. Nah begitu disiapkan trotoar, ini bareng nih semua nih warga ini. Ini kalau nggak ada trotoar nggak kumpul nih semua warga nih. Betul. Tadi mungkin udah naik apa nih ya? Udah naik Transjakarta. Kemudian, kesininya pun dirancang untuk naik kendaraan umum. Oke. Nah ini terjadi ya di kawasan Batavia ini, kawasan Kota Tua. Kemudian juga kita membangun trotoar di Jakarta ini sepanjang 241 km. Jadi bukan hanya Kota Tua, Sudirman, Tamrin yang memang banyak di foto-foto. Tapi sesungguhnya panjangnya ada 241 kilo yang kita bangun. Tersebar di seluruh Jakarta. Nah, tujuannya itu lalu yang tidak kalah penting, ini supaya kita juga bisa lebih sehat, membiasakan jalan kaki. Waktu saya mulai bertugas di Jakarta, kita kumpul diskusi. Lalu saya tanya, apa alat transportasi yang semua orang punya? Terus pada jawab, sepeda motor. Saya bilang bukan, kaki. Alat yang semua orang punya itu adalah kaki. Sayang kita itu selalu menganggap alat transportasi harus pakai roda. Karena harus pakai roda, akhirnya kita nggak nyiapin jalan untuk kaki. Nah, di Jakarta kemudian kita bangun. Apa efeknya? Orang tua bisa bawa anak-anaknya jalan. Sore-sore bisa menikmati kota. Kawasan-kawasan yang dulu hanya dinikmati itu sekelompok orang, sekarang semua orang. Contoh nih, Jalan Sudirman. Itu jalan paling lebar di Indonesia. Ya. Itu satu-satunya jalan di Indonesia yang gedungnya tinggi-tinggi. Tapi siapa yang menikmati jalan itu? Ya hanya orang yang kerja di situ. Betul. Selama berpuluh-puluh tahun ya kalau nggak kerja di situ ngapain ke Jalan Sudirman? Ya. Oke? Begitu itu dibangun trotoar, ini seperti demokratisasi Jalan Sudirman itu. Mendadak trotoar yang lebar 8 meter setiap sisi, orang bisa berjalan kaki dan anak-anak, orang tua jalan ke situ. Lalu kita siapin ada JPO banyak di situ. Apa yang menarik dari fenomena ini? Dari fenomena ini adalah orang tua bawa anak-anaknya ke sana. Ini yang saya bayangkan nih. Bisa jadi orang tua masih hidupnya sederhana. Bisa jadi. Tapi ketika dia sampai ke situ dia bawa anak-anaknya. Nak, kau belajar yang rajin deh nak ya. Biar satu saat kau bisa punya gedung di sini nih. Suatu saat kau bisa kerja di tempat ini nih. Oke, bisa saja kami ini masih belum sejahtera. Tapi kau belajar yang rajin ya, kerja keras ya. Biar satu saat kau bisa punya tempat seperti ini. Jadi orang itu melihat ada harapan ke depan. Ini adalah Indonesia kita, dan semua yang bekerja di gedung-gedung itu mayoritas adalah bisa dibilang hampir semua lah anak-anak hasil pendidikan Republik ini. Jadi tempat ini berubah dari sekedar tempat orang mencari penghidupan, datang ke situ untuk cari uang, untuk kerja, untuk bisnis, berubah menjadi sebuah fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Itulah salah satu ciri kota modern. Alhamdulillah Jakarta sekarang sudah melakukan. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan nanti ke depannya. Betul, dan sedikit demi sedikit sudah mulai dinikmati oleh masyarakat begitu ya Bang. Jadi intinya hanya memperbaiki dan juga membuat trotoar semakin bagus di Jakarta saja sudah memperbaiki banyak hal, intinya seperti itu. Dan juga manfaatnya bukan sekedar kita rajin berjalan kaki atau mempermudah itu semua, tapi juga ada banyak hal yang akhirnya berubah. Nah, kalau tadi kita bicara soal trotoar, itu juga tidak bisa dipisahkan dengan namanya moda transportasi. Yang saya tahu bukan cuma trotoarnya saja yang kemudian diperbaiki, diperluas, menjadi lebih layak untuk pejalan kaki, tapi juga dimudahkan dengan adanya moda-moda transportasi. Jadi kalau misalnya jalan kaki mau pergi ke Kota Tua, naik Transjakarta, jalannya enak, turun di sini juga akhirnya jalannya enak, begitu ya Bang. Jadi bukan cuma fisiknya saja, tapi juga hal lain terintegrasi. Mau ditambahkan Bang? Iya, betul. Jadi satu nyaman tentu, yang kedua terjangkau. Terjangkau itu apa sih? Harganya dan lokasinya. Jadi sekarang moda transportasi umum Jakarta itu di tahun 2017 pada saat kami mulai bekerja di Jakarta, jangkauan itu 42% kota Jakarta. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah terjangkau 85% kota Jakarta. Terjangkau kendaraan umum. Jadi artinya pergi dari mana saja bisa sampai kemana saja, terus tersambungkan. Nah, lalu yang kita merasa
bersyukur juga adalah bahwa sekarang mereka itu bisa menggunakan transportasi umum tanpa biaya yang tinggi. Dan ada kepastian bahwa kalau saya naik kendaraan ini berapa lama akan sampai dan lain-lain. Jadi ketersambungan ini, connectivity di kota seperti Jakarta ini harus dibangun supaya warga di Jakarta punya kelebihan pengeluaran untuk urusan lain. Gini, Daniar, warga Jakarta itu biaya transportasi itu bisa sampai 30% dari spending dia. Kenapa itu terjadi? Karena kami di pemerintahan nyiapin aspalnya. Soal kendaraannya silakan Anda beli sendiri kendaraannya. Bensinnya silakan Anda beli sendiri. Mobilnya silakan pilih sendiri. Kami nggak nyiapin. Itu diubah. Kami sekarang siapin mobilnya, kami siapin jalannya. Silakan Anda naik kendaraan yang kami siapkan. Dengan cara begitu, maka biaya hidup dia langsung turun. Target kita 8%. Dari semula mengeluarkan 30% kalau dia naik motor sendiri. Begitu dia naik kendaraan umum, rutin setiap hari, maka spending dia bisa turun sampai 8%. Jujur sudah terasa di saya, Pak. Sudah saya. Sudah terasa. Jaraknya lumayan dari rumah saya ke kantor, kemudian naik transportasi umum, hingga akhirnya membuat saya, wah itu tadi, banyak sekali manfaatnya. Irit banget, Pak. Jauh, apalagi di tengah-tengah harga yang sedang naik ya. Betul. Jadi tujuannya itu ya tentang mobilitas, ya tentang lingkungan hidup, ya tentang persatuan, ya tentang kesetaraan, tapi juga ya tentang pengeluaran keluarga yang lebih hemat. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini langsung angguk-angguk ya. Berasa, Pak, Bu? Berasa katanya. Berasa ya. Ini masih ada lagi nih yang mungkin berasa. Biasanya kalau orang-orang dulu berpikir ke Jakarta ngajaknya kemana sih? Ke mall, katanya gitu. Tapi sekarang sudah mulai muncul, akhirnya banyak sekali taman-taman yang direvitalisasi. Pertama, misalnya nih yang lagi hit sekarang, mana? Tebet Eco Park. Udah ke sana, Pak, Bu? Nah, ada yang udah, ada yang belum ke sana ya. Terus juga ada Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Ya, itu juga baru saja diresmikan, baru saja selesai untuk renovasinya. Dan juga itu terintegrasi dengan MRT ya, Bang Anies ya. Jadi bukan cuma fisiknya yang terintegrasi, tapi juga banyak hal. Misalkan saja tadi masalah tarifnya dari satu transportasi ke transportasi yang lain yang saya tahu seperti itu. Nah sebetulnya prosesnya seperti apa sih Bang, rahasia untuk transformasi, integrasi, transportasi dan juga tempat, betul. Oke, gini. Jadi transportasi umum di Jakarta itu bukan baru, sudah lama. Tetapi jalan sendiri-sendiri, tidak dijadikan sebagai sebuah sistem satu kesatuan. Waktu kami mulai bertugas, kita buat nih namanya Jaklingko. Ini ada gambar di sini nih. Ini dia Jaklingko nih. Jadi Jaklingko ini adalah satu konsep di mana seluruh operator yang berada di Jakarta, yang dulunya nih, Daniar, operator itu menerima pembayaran dari warga. Kalau naik angkot bayar, naik metro mini bayar, naik itu semua bayar, Kopaja bayar tuh. Kita ubah itu sekarang. Jadi operator-operator ini mereka menjual jasanya kepada pemerintah. Kami beli jasa mereka, tapi cara menghitungnya bukan per penumpang, tapi kami menghitungnya dalam satu hari berapa kilometer jaraknya. Jadi rata-rata 100 km plus minus 10. Jadi dia setiap hari harus berputar tuh, ngikutin rutenya 100 km kira-kira. Nanti kami bayar per kilometer. Nah, apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Mereka nggak lagi kebut-kebutan rebutan penumpang. Karena mereka penumpangnya 5 atau 10, bayarnya sama. Kemudian yang kedua, mereka ada kepastian pendapatan. Betul. Nggak ada lagi rute gemuk, rute kurus, rute basah, rute kering, nggak ada. Semua rute itu sama. Dan memang pemerintah itu kan menyediakan transportasi itu untuk semuanya, bukan untuk daerah yang padat penduduk aja. Kemudian yang ketiga, mereka tidak lagi kerepotan merawat kendaraannya. Karena biaya yang dibayarkan sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan. Rapatnya itu 77 kali dalam 6 bulan untuk menentukan berapa biaya per kilometer itu. Dan panjang. Tapi begitu ketemu kesepakatan, lalu mereka tenang tuh. Nah, di sisi lain warga tidak lagi membayar kepada perusahaan transportasi itu. Warga bayar ke pemerintah.
tiap 3 jam dia bayar Rp10.000 tiap 3 jam. Atau kalau kemarin kita bayar itu Rp5.000 per 3 jam. Apa yang terjadi dengan cara seperti itu? Mereka pindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain tanpa ada biaya tambahan. Semuanya satu sistem. Cuma tapping aja, tap terus pindah, tap terus pindah. Kenapa 3 jam? Karena kira-kira kalau ukuran Jakarta ini pergi dari satu ujung ke ujung lainnya maksimal 3 jam, nggak sampai lah, 1,5 jam udah sampai. Tapi dengan cara seperti itu, kemudian warga punya kepastian bahwa saya bisa menjangkau titik X dengan biaya seperti ini yang sama. Nah, selisihnya di situ subsidi. Kami bayar per kilometer untuk operator, warga bayar ke pemerintah per 3 jam. Itulah yang dilakukan. Nah, selisihnya subsidi. Begitu itu kita kerjakan, apa yang terjadi? Daniar, pengguna kendaraan umum di Jakarta tahun 2016-17 itu 350.000 per hari. Namanya daily ridership. Tahun 2020 udah jadi 1 juta. Oke, naik 3 kali lipat. Oke, dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau yang meningkat itu jumlah bisnya, jumlah mikrotransnya, itu artinya kita punya uang untuk belanja kendaraan. Tapi kalau yang meningkat adalah penumpangnya, itu artinya warga mengubah perilakunya. Dan Daniar barangkali termasuk yang itu. Bisa jadi. Halo Pak, semuanya berkumpul di sini. Sekarang kita belok dulu ke arah sana. Bang Anies daripada kita membelanjakan uang kita untuk alat-alat. Ini semua ada di Jakarta. Jadi kolaborasi. Bukan dikerjain sendirian. Kita baru testing. Yang kedua, ketika penanganan. Dari awal kita dengerin sama epidemiologis. Ahli-ahli epidemiologi itu kita konsultasi semua kebijakan yang dilakukan di Jakarta itu adalah kolaboratif. Kolaborasi Jakarta. Nih ngeselin. Masukin tas lagi Kak. Pak